Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasti Anggraini dengan NPM 211305210, mahasiswa Universitas Lampung, Prodi Bimbingan dan Konseling. Asal sekolah saya SMA Negeri 5 Banda Lampung. Hobi saya yaitu sedari kecil saya sudah mengikuti sanggar tari, dan semenjak saya masuk sekolah menengah saya mulai menyukai olahraga basket. Alasan saya untuk memilih Prodi Bimbingan dan Konseling adalah karena saya ingin lebih mempelajari tentang kepribadian seseorang dan ingin belajar menjadi pendengar dan pembicara yang baik agar bisa membantu seseorang dalam menyelesaikan masalahnya. Baiklah, di sini saya akan membacakan rangkuman dari pertemuan pertama mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia, yaitu dengan dosen pengampu Bapak Bambang Riyadi MPD dan Bapak Heru Prasetyo SHum MPD. Jadi, materi yang ada di pertemuan pertama yaitu tentang sejarah dan kebijakan politik bahasa Indonesia. Baiklah, langsung saja saya masuk ke rangkumannya. Pertama-tama, yaitu peristiwa yang berkaitan dengan lahirnya bahasa Indonesia. Jadi, pada tahun 1801 disusun ejaan resmi bahasa Melayu oleh Charles Adrian van Ophuijsen. Pada tahun 1908 berdiri penerbit buku bacaan Komisi Vuur de Volkslectuur atau Taman Bacaan Rakyat. Pada tanggal 28 Oktober 1928, pengukuhan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dalam Sumpah Pemuda. Selanjutnya, pada tahun 1933, berdiri Angkatan Sastrawan Muda, yaitu pujangga baru oleh Sultan Ali Shah Bana. Selanjutnya, pada tahun 1936, menyusun tata bahasa baru, yaitu Bahasa Indonesia. Dan ada Kongres Bahasa 1 di Solo, tanggal 25-28 Juni 1938, tentang usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Di tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 36, menetapkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Selanjutnya, ejaan Republik yaitu ejaan Suwandi pada tanggal 19 Maret 1947. Berikutnya yaitu Muhammad Soeharto meresmikan penggunaan ejaan yang disempurnakan atau disebut juga sebagai EYD melalui pidato kenegaraan di hadapan sidang DPR. Dikuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972, yaitu pada tanggal 16 Agustus 1972. Pada tanggal 31 Agustus 1972, Mendikbud menetapkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebijakan politik bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu Sumpah Pemuda, karena Sumpah Pemuda menjadi dasar bersatunya bahasa Indonesia, bersatunya para pemuda dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Selanjutnya, pada tanggal 30 November 2015 ditetapkan Permendikbud 50/2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUED. Kompleksitas dari bahasa Indonesia ini akhirnya menjadi dasar mengapa kebijakan politik itu hadir dan menyertai eksistensi dari bahasa Indonesia itu sendiri. Berikutnya terkait dengan Proklamasi Republik Indonesia dan terbentuknya Konstitusi dari Republik Indonesia. Proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi penting karena ketika pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus dituliskan dalam dasar negara kita kedudukan bahasa Indonesia yaitu di bab 15 pasal 36 yaitu bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Poin berikutnya terkait dengan turunan dari konstitusi kita yaitu hadirnya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Jadi, undang-undang ini lahir sejak 9 Juli 2009. Undang-undang menjadi perpanjangan dari konstitusi kita karena di dalamnya mengatur beberapa bagian. Dan kebijakan politik berikutnya adalah turunan dan peraturan presiden. Presiden Jokowi melahirkan peraturan presiden nomor 63 tahun 2019. Perpres ini menjadi perpanjangan dari undang-undang sebelumnya yang akan mengatur terkait dari teknis penggunaan bahasa Indonesia di pemerintahan. Peraturan Presiden nomor 63 ini mencakup aturan terkait dengan pembentukan kata, penyesuaian kalimat, teknik penulisan pengejaan. Dan di Perpres ini bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara paling sedikit meliputi surat keputusan, surat berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, perjanjian dan keputusan pengadilan. Tadi adalah beberapa kebijakan yang mengatur terkait dengan eksistensi atau menjaga eksistensi perkembangan bahasa Indonesia hingga saat ini. Berikut tadi adalah tentang rangkuman sejarah dan kebijakan politik bahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.